Oh, belum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Om Benny dan Kang Dadeng dan hari ini kita coba bahas beberapa YouTuber terkenal. Ini salah satu kelebihan Tubadi ini, kita bisa ngecek misalnya Atta Halilintar. Atta Halilintar berarti kurang jelas. Tes ada. Halilintar di tanggal 5 Juni view-nya 826 kilo, berarti 826 ribu. Rata-rata antara 500, 800, 900. Ini hanya sebelumnya. Kalau bulan puasa memang untuk semua YouTuber itu view-nya sangat banyak. Kalau bulan puasa karena orang banyak di rumah, mungkin banyak itu meningkat 2 sampai 3 kali lipat. Secara rata-rata bulan ini memang agak drop. Kata tidak seimbang dengan subscribe-nya yang sekitar 27 juta lebih. Ngobrol sih tadi ngobrol. Kita bandingkan dengan Dede Inun. Dede Inun ini punya view-nya hanya sekitar 2,6 juta. Subscribe-nya 2,6 juta, tapi secara view sebetulnya rata-rata view di bulan ini bisa dikatakan jauh lebih bagus, bukan jauh, lebih bagus, tidak pakai jauh, lebih bagus ya dibanding Atta. Padahal kalau dari sisi subscribe 1/10-nya, bayangkan Atta yang 27 juta view-nya segini, Dede Inun yang hanya 2,67 juta atau 2,7 juta ya, jadi 1/10-nya view-nya berimbang. Otomatis kita simpulkan subscribe. Saya tidak bilang juga Atta beli subscribe ya, tapi subscribe Atta berarti tidak begitu berefek pada view. Kalau zaman dulu mungkin subscribe ke view itu efek sangat luar biasa karena terkirim ke timeline-nya, terkirim ke emailnya. Jadi kalau dilihat dari bukti saat ini di Juni 2021, subscribe itu tidak berpengaruh besar. Jadi konten yang menarik dan berpengaruh besar. Misalnya kalau jadi Kobuser sudah jelas kerennya bermah rata-ratanya udah jutaan ya, 2 juta. Ini lebih keren dari Baim, lebih keren dari atas, sudah jelas secara rata-rata. Seperti kita juga dua tip ya. Post the door ini fenomenal. Yang agak menarik ini Ria Ricis. Ria Ricis terjadi lonjakan karena saya ini masih lagi. Ria Ricis ini rata-ratanya tidak tinggi, tapi kalau dibanding Atta dan Nenen dia lebih bagus ya. 2 juta, 3 juta, turunnya paling 1 juta, tidak sampai di bawah 1 juta seperti Halilintar. Juta. Ini yang menarik nih, ada apa nih? Juni tanggal 6 ini 10,3 juta. Kalau prediksi saya, misalnya seperti dari Indonesia itu penghasilan terendahnya sekitar 250 juta per bulan, 500 dengan view seperti itu ya. Berarti agak berimbang penghasilannya dengan walau-walau ya. Kalau di sisi keyword mungkin agak berbeda, tapi secara rata-rata keyword Indonesia itu tidak akan berbeda jauh. Kalau yang paling besar mungkin besar dari sisi lah. Tapi Ria Ricis ini juga hasilnya akan banyak. Kalau 10 juta mah ya tinggal sedangkan gitu. 10 juta view itu mau itu buat batu banyak keren lah, karena 10 juta view itu kita 20 juta itu jadi itu buat batu ya sekitar 30-40 juta, 30 sampai 50 juta. Nah itu memang jadi bisa disimpulkan dengan Tubadi kita bisa menganalisa kompetitor yang satu jenis misalnya dengan kita, atau kita mau ngecek tren apa sih YouTuber yang terkenal itu, apakah mereka betul-betul view-nya banyak seimbang dengan subscribe-nya, atau hanya sekedar subscribe-nya yang seram tapi view-nya biasa-biasa saja.
Saya malah menarik mau lihat Betty. Ini Betty kayaknya keren juga. Betty Arif Muhammad ini. Aman, keren. Padahal subscribe-nya hanya 12,2, bukan hanya ya 12,2, jauh dengan sekitar. Tapi dari sisi view dia stabil 2 jutaan lebih. Juta. Betty ini keren. Terus coba Maili, cek Maili. Kayaknya popularitasnya agak menurun Maili dengan subscribe 7,23 juta. View-nya untuk agak menurun. Ya, keren dulu ya. Kuatirnya di ratusan ribu, lonjakannya hanya di 800. Nah, agak menarik tapi tidak terkenal ini Warintil Official. Apanya? Nah, Warintil Official ini 4,77 juta, tapi saya pikir ini agak lumayan untuk view. Benar kan? 7 juta, 2 juta, 3 juta, keren. Ini hampir berimbang dengan Deddy Corbuzier kalau dilihat. Terus bahkan ada posisi 6 juta di sini. Jika 2 juta, 3 juta ini Warintil Official ini punya daya magic yang luar biasa saya lihat, karena memang pemain-pemainnya pemain watak, walaupun Binansi ini atau ya bisa bertindak sebagai ibu, sebagai anak kecil yang lucu gitu. Mau nonton sepintas Warintil seperti apa? Pernah nonton belum? Ini Warintil. Do you want to grow your YouTube? Iklan. Lain nggak? Pautnya nyala. Do you want to earn more views, more subscribers, more watch, and of course, ini Warintil ini menurut saya lucu. Ya. Ini jadi laki-laki semua. Jadi masing-masing punya peran yang unik, berkarakter. Sapu kata kayak gini. Tengok aja kalau jumpa nanti. Awas, jewel nih kupingnya. Apa nak? Mama Lah mamanya. Udah sana makan lah. Mama mau Tonton lah siapa saja pemain Warintil, seperti apa ini Warintil. Kenapa saya penasaran? Karena lihat di Facebook lumayan banyak gemarnya. Terus ada beberapa orang yang estimate pas nonton, ternyata tagihannya nonton Warintil. Nah, itu terbukti Warintil itu hampir berimbang dengan YouTube-nya Deddy Corbuzier. Segitu aja dulu supaya tidak terlalu pusing buat teman-teman. Apa gunanya TubeBuddy di komputer kita? Ini kelihatan nggak apa-apa? TubeBuddy di komputer kita, jadi kita bisa mengecek seperti apa keyword mana, atau kompetitor lah. Kompetitor kalau kita punya YouTube, kita bisa lihat kompetitor kita setren apa, bermainnya di keyword apa. Misalnya seperti Warintil ini ya, jadi isi ya keywordnya. Ya. Ini keyword apa nih? Tahlilita. Tahlilita. Nah ya, kalau tagger gini lah ya, yang cara membuat seblak. Hal sepele yang pencariannya luar biasa per bulan, 523 kilo. Zen ini bermain di keyword apa? Oke guys, ini game Zen ini keren juga nih, 4 juta type-nya. Salah satu kelebihan TubeBuddy ini, kita bisa melihat kalau kita mau posting itu, kita bisa melihat volume-nya seperti apa, judul apa yang kira-kira publish. Misalnya publish sesuatu yang lucu, itu biasanya sketcom, sketsa, komedi, sketsa komedi. Guarinya siapa? Dilihat misalnya YouTuber pemula.
Pencariannya cuma 3.000 per bulan. Bandingkan dengan tadi cara membuat sebelah. Jauh banget. Soalnya terus ini ada di halaman depannya ini. Kita bisa lihat juga yang menguasai keyword yang kita lihat siapa saja itu bisa di. Nah, coba di ini complicated ya. Kalau kita coba banyak keyword explorer, sales study, topic planner, best time to publish. Nah, seperti best time to publish ini tiap YouTuber beda. Ya. Seperti ini nih. Menanggaplah akun saya. Nah, akun saya akan berbeda dengan akun teman-teman. Nah, kalau akun saya itu idealnya publishnya, kalau publish mingguan di hari Jumat jam 4 post meridian. Nah, ini dianalisanya bukan berarti semua YouTuber harus publish di hari Jumat. Akun yang lain ini akan berbeda. Coba kita lihat ke akun lain. Akun Kang Diki Chandra. Akun Kang Diki Chandra. Tulis dulu ya. Oh, harus login ke email. Harus login ke emailnya, nggak apa-apa. Nanti sebetulnya saya di video sebelumnya sempat bahas tentang base to publish. Base to publish itu waktu yang tepat untuk kita publish video. Ini tidak bisa didapat ketika kita baru publish 1-2 video, 20-an video, kan kita tahu base to publish video kita hari apa, kalau seminggu sekali jam berapa. Itu sangat berpengaruh ke view yang akan kita dapat. Jarangnya di emutan karena itu mah upload deh. Kalau sekarang saya akan langsung upload ini. Kurang lebih seperti itu. Judulnya akan naonnya supaya terkenal. Ria Ricis lah, pokoknya Ria Ricis lagi melaku. Ria Ricis ada apa dengan Ria Ricis karena lagi ada 10 juta view di hari ini. Kita coba mencuri keywordnya. Still Ria Ricis keyword. Oke, terima kasih. Saya Kopi Toji dari HDG Team, ditemani oleh Kang Dadeng dan Denny. Teman-teman yang mau daftar jadi affiliate TubeBuddy bisa daftar di deskripsi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.